Sejarah Madilog. Naskah ini ditulis di Rawajati, dekat pabrik sepatu Kalibata, Cililitan, Jakarta merupakan tempat tinggal saya sejak 15 Juli 1942 hingga sekitar pertengahan tahun 1943, dengan mempelajari keadaan kota dan kampung Indonesia yang lebih dari 20 tahun ditinggalkan. Waktu yang digunakan untuk menulis Madilog ialah kurang lebih 8 bulan mulai 15 Juli 1942 sampai dengan 30 Maret 1943 dan berhenti 15 hari. Totalnya 720 jam, atau sepadan dengan 3 jam sehari. Sementara itu, buku lain yang merupakan gabungan Aslia atau Asia Australia, yang sudah setengah ditulis terpaksa ditunda. Sebab, ada kendala yang pertama kehabisan uang. Selain itu, sebab kedua yakni sang polisi, Yuansa namanya di waktu itu, sudah 2 kali datang memeriksa dan menggeledah rumah, lebih tepatnya lagi, pondok tempat saya tinggal. Lantaran huruf Madilog dan gabungan Aslia terlampau kecil dan diletakkan di tempat yang tidak mengundang perhatian sama sekali, maka terlindung ia dari mata polisi. Terpeliharalah pula kedua kitab itu dan pengarangnya sendiri dari mata dan tongkat kempei Jepang. Lantaran hawa kediaman saya sudah agak panas dan bahaya kelaparan sudah mengintip, maka terpaksalah saya memberhentikan pekerjaan untuk meneruskan kegiatan menulis terkait gabungan Aslia. Saya berpetualang di daerah Banten mencari nafkah sambil melindungi diri pula. Akhirnya, saya mendapatkan pekerjaan tetap di tambang arang, Bayah. Tentu hasil dari pekerjaan di sana sedikit lebih tinggi daripada Romusha biasa. Maklumlah orang tidak punya gelar diploma dan surat keterangan. Saya menjadi pengurus semua Romusha serta penduduk kota Bayah dan sekitarnya dalam hal makanan, kesehatan, pulang pergi, dan sakit matinya ribuan orang Romusha, dengan perantaran kantor urusan prajurit pekerja. Sebagai Ketua Badan Pembantu Pembelaan, BPP, dan Badan Pembantu Prajurit Pekerja, BP3, saya akhirnya sampai dipilih menjadi wakil daerah Banten ke Kongres Angkatan Muda yang dijanjikan di Jakarta pada Juni 1945, tetapi tidak jadi. Saya berjumpa dengan pemuda seperti Sukarni, Hairul Saleh, dan lainnya yang sekarang mengambil bagian dalam pergerakan Persatuan Perjuangan. Ada juga pemuda lain, di antaranya seorang jurnalis yang amat dikenal di sekitar Bayah saat itu, tidak lebih dan tak kurang dari Bang Bejat alias Oe Terjo Anwar Cokro Aminoto serta saudaranya. Ibarat pepatah, resan minyak ke minyak, resan air ke air. Demikianlah pengarang ini yang pada masa Jepang itu memperkenalkan dirinya sebagai Iljaz Hussein, dengan jalan memutar sampai juga ke golongan yang dicari serta mulai mengambil bagian besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 1945, yakni golongan pemuda. Pekerjaan revolusioner di samping pemuda itu sampai sekarang terus berlanjut, yakni Persatuan Perjuangan yang sudah mulai menulis sejarah. Atas permintaan pemuda, Madilog sekarang akan disebarkan di antara mereka yang dianggap mampu. Pena merayap di atas kertas dekat Cililitan, di bawah sayapnya pesawat Jepang yang setiap hari mendengungkan kecerobohannya di atas pondok saya. Madilog ikut lari bersembunyi ke Bayah Banten, turut pergi mengantarkan Romusha ke Jawa Tengah, dan ikut menggeleng-geleng kepala memperhatikan proklamasi Republik Indonesia. Keberadaan Madilog beserta pengarangnya di barisan belakang juga ikut ditangkap di Surabaya. Hal ini disebabkan Tan Malaka palsu hampir menghilangkan Madilog. Baru 3 tahun sesudah lahirnya itu, Madilog sekarang memperkenalkan dirinya kepada mereka yang sudi menerimanya. Terlebih, mereka sudah sedikit mengerti terkait Madilog, apalagi untuk memahaminya lebih jauh lagi. Lembah Begawan Solo, 15 Maret 1946. Tan Malaka.